Halo warga YouTube, gimana jadinya jika kalian menjadi pembunuh bayaran yang tidak disengaja? Karena pembunuh bayaran yang asli kena amnesia karena ulah kalian itu sendiri menjatuhkan sabun sehingga membuat dia tergelincir, kepalanya kejedot dan kena amnesia. Jadi kalian harus menggantikannya sebagai permintaan maaf kalian. Kalau kalian tanya gue, jangankan membunuh orang, membunuh kenangan mantan aja gak bisa gue. Di kesempatan kali ini, gue akan membahas horor film yang berjudul Lucky Kay yang dirilis tahun 2016. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue ingetin ke kalian kalau video ini full spoiler. Buat kalian yang gak suka, boleh close video ini sekarang. Gimana? Masih mau lanjut? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya buat kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke filmnya cuy. Film diawali dengan seorang pembunuh bayaran yang melancarkan aksinya. Dan dia adalah Choi Hyung Wook. Berhubung namanya susah dan gue juga gak pinter dalam menghafal nama, jadi gue panggil dia Selamat. Shin berpindah kepada Yeon Ji Song atau kita singkat menjadi Udin yang akan bunuh diri karena depresi akibat kemiskinannya. Saat Udin sudah membulatkan tekad untuk bunuh diri, dikejutkan pemilik rumah yang menawarinya makanan. Si Udin yang kelaparan membukakan pintu karena lebih baik mati dalam keadaan kenyang ketimbang kelaparan. Dan pada saat Udin membukakan pintu, ternyata itu hanya prank pemilik rumah karena si Udin belum membayar uang sewa dan mengancam si Udin jika dia tidak membayar uang sewa besok, maka dia harus angkat kaki dari kontrakan itu. Si Udin yang kesal karena dia tagih uang kos, ditambah lagi dihina bau belum mandi, langsung menutup pintunya dan melanjutkan aksi bunuh dirinya. Karena dirasa badannya bau, Udin kembali mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan akan melanjutkannya setelah mandi. Di pemandian, si Udin melihat Selamat yang mengenakan jam mahal dan mengira uangnya sangat banyak. Karena Selamat melihat si Udin masuk ke pemandian. Saat si Udin main sabun, maksudnya menggosokkan sabun, tiba-tiba sabunnya terlempar. Selamat yang baru masuk tak sengaja menginjak sabun milik si Udin dan harus dilarikan ke rumah sakit. Si Udin yang tadi menukarkan kunci Selamat membuka loker milik Selamat, mengambil barang-barang Selamat dan mengenakannya. Dengan sombongnya, si Udin mengambil pemilik rumah dan langsung membayar uang sewa selama 2 bulan. Dengan uang milik Selamat, si Udin membayar utang-utangnya. Pada saat si Udin akan membayar utang kepada gebetannya, dengan mobil milik Selamat, si Udin memanggil gebetannya dan membayar utangnya. Namun Udin dibuat kecewa karena gebetannya akan segera menikah dan membuat si Udin merenung di dalam mobil. Ternyata barang-barang mahal tidak bisa mengubah hidupnya dan akan segera mengembalikan barang milik Selamat. Si Udin pun pergi ke rumah sakit. Dengan mengendap-endap, Udin mengembalikan barangnya. Dan pada saat si Udin hendak mengambil barang miliknya, seketika si Selamat bangun dan menggenggam tangan si Udin dan menanyakan si Udin apakah dirinya kenal dengan Selamat. Si Udin yang kaget menyangkalnya dan langsung keluar dari rumah sakit. Si Selamat yang kebingungan karena duit yang ada di dompetnya kurang untuk membayar biaya rumah sakit, seketika dibantu seseorang dan dia adalah Rinasi atau Rina, bak superhero yang ada di film-film. Rina membayar biaya rumah sakit dan mengantarkan si Selamat untuk pulang. Dan kita simpulkan, mereka bertukar nasib. Kok bertukar nasib sih? Maksudnya identitas, tapi bisa juga sih bertukar nasib. Ya udahlah, mana aja boleh. Si Udin yang merasa dirinya beruntung karena si Selamat amnesia pergi ke rumah si Selamat. Rina yang tadi mengantarkan Selamat untuk pulang, di perjalanan, Rina menanyakan apakah Selamat mengingat sesuatu. Saat si Selamat memberitahu nama dan umurnya, mendengar umur Selamat yang masih sama dengan dirinya, si Rina kaget. Setelah sampainya di rumah si Selamat alias si Udin yang sangat berantakan, Rina kembali menanyakan si Selamat apakah dia mengingat sesuatu. Selamat yang kebingungan menjawab tidak ada yang dia ingat. Sembari masuk ke dalam, melihat ada foto yang terbakar di wastafel. Selamat menganggap bahwa dirinya ingin bunuh diri dengan membakar foto dan menghilangkan identitasnya. Rina yang mendapat panggilan kerja pergi meninggalkan Selamat dan akan kembali setelah bekerja. Setelah sampainya di rumah Selamat, si Udin langsung melihat-lihat isi rumah Selamat dan mengira Selamat adalah polisi karena banyak baju polisi di dalam kamarnya. Singkat cerita, si Udin pergi menyalakan TV, dikagetkan dengan seorang wanita yang sedang beryoga dan nama wanita itu adalah Song-un. Udin menonton Song-un sampai ketiduran. Pada saat si Udin bangun, si Udin dikejutkan dengan wanita yang ada di TV itu hendak bunuh diri. Si Udin yang kaget langsung menelpon polisi.
Dan ternyata itu hanya akting si Soun. Si Udin yang kelaparan mencari makanan di mana-mana dan dia mendapatkan kaleng yang bertulisan biskuit. Pada saat si Udin membuka kaleng, dia kembali dikejutkan dengan isi kaleng itu. Si Udin langsung membeli makanan dan langsung menyantapnya. Si Udin yang haus mengambil minuman yang ada di belakangnya. Pada saat si Udin mengambil minuman, tiba-tiba saja lemari minuman itu terbuka. Si Udin yang penasaran masuk ke dalam. Udin dibuat kagum karena banyak sekali peralatan kepolisian. Dan si Udin melihat catatan kasus Selamat yang dikira si Udin, si Selamat adalah polisi yang melindungi Soun karena Soun ini adalah wanita yang membawa USB yang berisikan dokumen rahasia milik salah satu perusahaan yang terkena skandal korupsi. Si Udin yang bingung karena si Selamat amnesia. Si Udin yang merasa bersalah berniat menggantikan si Selamat untuk melindunginya. Tapi si Udin tidak mengetahui kamar si Soun. Yang pertama kali Udin lakukan mencari kamar si Soun. Setelah mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu, hingga si Udin mendengar suara bising dari atas. Dan si Udin menyadari bahwa itu suara bising dari si Soun. Si Udin langsung pergi menemui si Soun. Dan pada saat si Udin ketemu dengan si Soun, yang beralasan si Soun terlalu berisik dan meminta si Soun untuk mengecilkan suaranya, sembari menawari diri terhadap si Soun. Soun yang takut karena dikira si Udin anak yang cabul, langsung menutup pintunya. Sementara itu, nasib si Selamat yang sedang mencari jati dirinya. Karena dirasa duitnya kurang, si Selamat menjual barang-barang yang tidak berguna kepada tetangganya. Namun, tetangga si Selamat menolak untuk membukakan pintunya. Hingga dia bertemu dengan tetangga yang berada di luar, sedang ribut bersama pacarnya. Selamat pun langsung menghampirinya. Pada saat Selamat hendak menghampirinya, orang itu malah marah dan langsung memukul si Selamat. Selamat yang heran karena dirinya jago bagaikan Bruce Lee kembali ke kamarnya. Selamat yang muntah-muntah langsung didatangi Rina. Selamat bercerita bahwa dirinya sedang mencari hobinya. Apa dirinya seorang pengudut? Dan ternyata tidak. Selamat menyadari sesuatu bahwa dirinya lihai dalam menggunakan pisau. Rina yang mendengar itu mengajak Selamat untuk ikut bersamanya dan dibawanya ke rumah ibu Rina yang berjualan makanan. Rina memujuk ibunya untuk mempekerjakan Selamat. Ibunya yang awalnya menolak, setelah mendengar Selamat mempunyai utang kepada Rina, akhirnya mau mempekerjakan Selamat. Selamat yang jadi juru masak melakukan kelihayannya bermain pisau, yang membuat toko Rina ramai dikunjungi pengunjung. Setelah pulang kerja, Rina berterima kasih karena Selamat toko Rina menjadi ramai kembali dan ibunya sangat senang dan akan mulai menggaji Selamat bulan depan. Pada saat Rina pulang, Selamat merobek kalender dan dia melihat kalender yang bertuliskan stasiun 7 pagi. Keesokan harinya, Selamat pergi ke tempat tersebut dan ternyata dia telah ditunggu seseorang dan orang itu menyuruh Selamat untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan ternyata Selamat dibawa ke lokasi syuting dan tugas dia sebagai pemeran figuran dan Selamat pun mulai memainkan perannya. Setelah beres bekerja, Selamat menerima bayaran dan melihat daftar alamat yang pernah Selamat tulis. Maksudnya Udin. Selamat pun pergi ke alamat itu dan ternyata itu alamat ayahnya si Udin yang berprofesi sebagai tukang cukur. Selamat pun masuk ke dalam. Ayah Udin langsung menyuruh Selamat untuk duduk dan Selamat mendengarkan percakapan ayah si Udin dan pelanggannya. Selamat yang mendengar itu langsung kaget dan langsung pergi meninggalkan tempat itu dan kembali kerja di toko Rina. Berkat perkataan ayah si Udin, Selamat termotivasi untuk menjadi aktor yang handal. Selamat mulai berlatih setiap harinya. Wait, kok masih Selamat yang jadi bergairah ya? Entahlah, oke lanjut. Keesokan harinya, tiba saatnya Selamat memainkan peran. Gulat tak diduga, Selamat memainkannya dengan baik hingga dia menjadi pemeran utama di filmnya. Sementara itu si Udin yang sedang mengikuti Soun. Berbagai cara Udin lakukan untuk mendapatkan perhatiannya si Soun. Hingga tiba saatnya Soun mulai tertarik dan tertanam benih-benih cinta.
Di malam harinya, Udin mendapatkan telepon misterius. Di dalam percakapan orang itu, dia ingin menemui Udin secara langsung, karena selama ini mereka tidak saling bertatap muka. Udin yang tidak tahu menahu, mencoba mencari tahu maksud dan tujuannya. Udin pun pergi menemui mereka. Udin yang merasa tidak asing dengan mereka berempat, mencoba mencari tahu tujuan mereka. Dan ternyata tujuan mereka adalah untuk membunuh Soun. Udin yang kaget memecahkan gelas yang ada di sampingnya, hingga membuat orang-orang yang ada di ruangan itu ketakutan. Udin yang panik sekaligus marah, meminta mereka untuk menunggu, dan akan segera menghubunginya kembali. Si Udin yang kembali ke rumahnya dibuat kaget karena kejadian tadi. Ternyata pekerjaan Selamat adalah pembunuh bayaran. Udin pun pergi menemui Soun, yang setiap hari Kamis menunggu seseorang dan membawa cover, dan menjelaskan tujuannya, bahwa orang yang selalu Soun tunggu tidak akan pernah datang, dan meminta Soun untuk ikut dan percaya kepadanya. Karena si Udin mengaku bahwa dia adalah polisi yang selalu mengawasinya, dan akan meninggalkan semuanya demi Soun. Bisa aja lu Kang Pecel. Foto si Soun dan si Udin yang sedang berpelukan bocor kepada bos yang menyewa si Selamat. Bos mereka menyuruh 4 orang ini untuk membereskan mereka berdua. Mereka berempat mencari pembunuh bayaran yang paling kejam. Sementara itu si Selamat mengajak si Rina untuk bertamasya. Rina yang mulai jatuh cinta kepada si Selamat menyetujuinya, dan mereka pun pergi bertamasya. Singkat cerita aja nih, mereka pulang dari tamasya. Saat di mobil, Selamat mendengarkan lagu yang kembali mengingat ingatannya, dan dia langsung bergegas pergi ke rumah miliknya. Bukan rumah si Udin ya, tapi rumah si Selamat yang pernah si Udin pakai. Selamat yang melihat rumahnya berantakan pergi ke ruang rahasia. Saat Selamat pergi ke ruang rahasianya, Selamat dikejutkan dengan pesan yang menyala di keempat ponselnya. Dan ternyata keempat orang yang mereka suruh tadi untuk membunuh si Udin dan si Soun adalah si Selamat itu sendiri. Anjay, emang si Selamat pembunuh bayaran yang anjay. BTW ngomong anjay, masuk penjara nggak? Selamat langsung menemukan keberadaan si Udin dan si Soun yang sedang dinner malam di rumah baru mereka. Si Selamat mengetuk pintu dan langsung mengajar si Udin dan marah kepada Soun karena Soun keluar seenaknya. Dengan menahan kaki si Selamat, Udin menyuruh Soun untuk melarikan diri. Si Selamat langsung mencekik si Udin. Selamat menyalahkan si Udin karena membuat masalah ini menjadi rumit, yang untungnya bisa dihentikan oleh Soun. Selamat menyuruh Soun untuk keluar negeri, namun Soun menolak. Dia ingin tetap tinggal bersama si Udin karena targetnya bukan hanya si Soun, tetapi si Udin juga. Selamat yang mendengar kebucinan mereka mau membantu mereka. Selamat menyusun rencana bahwa mereka bertiga bakalan mati secara bersamaan. Si Udin yang kebingungan, saya juga bingung yang nonton, meminta Selamat untuk menjelaskannya. Selamat bercerita bahwa pembunuhan yang dia lakukan hanyalah acting, karena setiap ia melakukan pembunuhan, dia akan mencari targetnya dan bernegosiasi, akan membantunya membuatkan identitas baru. Tetapi dengan satu syarat, dia tidak akan pernah muncul lagi di kotaknya, dan pembunuhan yang si Selamat lakukan itu persetujuan dari si korban, dan itu tidak benar-benar dibunuh melainkan mati secara pura-pura, dan itu yang akan terjadi kepada si Soun. Selamat hanya menginginkan USB-nya saja, dan nyawa si Soun akan selamat dan akan berada di dalam pengawasan si Selamat selama hari yang ditentukan, dan sebelum tiba saat hari yang ditentukan, si Soun harus berakting mati. Sebelum si Selamat memainkan aktingnya, Selamat pergi ke rumah lamanya, yang tidak sengaja bertemu dengan Rina. Si Selamat langsung memutuskan si Rina, dan beralasan ingatannya telah kembali. Selamat yang tidak bisa bersama si Rina, karena masa lalu si Selamat yang kejam. Bapak, mohon maaf nih, itu bukan kejam, tetapi baik, Cok. Rina yang kecewa pergi meninggalkan Selamat. Selamat yang pergi ke suatu tempat diikuti si Rina dari belakang. Dan akting pun dimulai, yang dimana si Udin membawa si Soun kepada keempat orang itu dan langsung ditusuknya di hadapan mereka. Selamat tiba-tiba datang dan langsung menghajar si Udin. Pas adegan lagi seru-serunya, datang si Rina yang mengacaukan suasana. Si Selamat yang takut aktingnya akan bocor, memberikan kode kepada si Udin untuk segera membereskan adegannya. Udin langsung menikam si Selamat. Dan si Selamat kembali memberikan kode kepada si Soun. Soun langsung memencet tombol yang menjatuhkan box yang besar dan menghantam mereka bertiga.
Dan film pun tamat. Oke, sekian dari gue, Arbi. Bos mereka menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengecek keadaan mereka berempat, yang sudah dipastikan menurut mereka berempat sudah mati. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Karena dirasa sudah aman, mereka bertiga keluar dari box itu. Selamat menjelaskan kepada Rina bahwa dia pembunuh bayaran yang berakting, dan menjelaskan bahwa umur dia 48 tahun, dan nama sesungguhnya dia Selamat bin Jainal. Karena si Rina sudah kepepet cinta, meskipun umur si Selamat seumuran dengan ibunya, karena cinta membutakan segalanya, Rina mau menerima Selamat apa adanya. Dan kali ini filmnya beneran tamat. Pelajaran yang kita ambil dari film ini nggak ada, berhubung tidak ada pembelajaran yang kita ambil. Sekian dulu dari gue, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai tamat. Nah, maksudnya sampai beres. Jika kalian mempunyai saran, kritik, atau ide, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, and subscribe, dan nyalain juga notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video dari channel ini. Gue Arbi, pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.